Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Rese di channelnya Cuma Pendapat. Kali ini saya sendiri ya, selaku MC lagi nih, host terkece ya, terhits. Wah. Jadi kali ini Ocha ditemenin sama pembina Rese juga. Ini ada Pak Pendi. Dan kali ini kita bakal ngobrol santai sore-sore kayak gini, tambah cahaya-cahaya ilahi ya. Jadi kita bakal kedatangan tamu istimewa nih. Tamu kali ini merupakan salah satu tokoh masyarakat dari Desa Betung, Pak ya. Iya. Nah, dari Desa Betung ini beliau juga merupakan, tadi katanya ngobrol di belakang, ternyata dia senior saya ternyata ya. Dia MC, MC kondang dan pemilik rumah adat di Desa Betung sendiri, yaitu Bapak Supardi ya. Betul. Pak Supardi, apa kabar? Baik. Baik. Tadi Pak Supardi ini keturunan dari mana, Pak? Pesira. Cucung Pesira. Cucung Pesira. Pesira Pesira Bagong. Bagong. Oh, Pesira Bagong. Iya. Jadi Pak, kali ini teman-teman juga, kali ini kita tuh pengen ngobrol santai. Jadi kali ini tuh kita pengen ngobrol gini, Pak. Berangkat dari pertanyaan banyak netizen lah ya, Iya. termasuk saya juga lah mungkin. Kita pakai ngobrol bahasa mana ya? Boleh, bahasa kita juga boleh. Bahasa kita boleh Ya, ya, bahasa biar kita. lebih akrab ya. Iya. Jadi anak zaman sekarang, bukan anak zaman sekarang sih Pak, hampir dominan masyarakat. Kita kan terlepas dari bahasa Indonesia, terlepas dari daerah-daerah, pasti kan punya nih panggilan-panggilan akrab, panggilan hormat gitu. Kan kalau sekarang tuh dominan anak muda lah ya, kayak aku misalnya nih Pak ya, ke rekan itu sudah bukan lagi kanca, kalau kita Jawa kita nih, kawan ini dah lah bro, nah lalu gue gitu. Lah modern. Lah modern menji kita tuh Pak ya. Terus dengan Ayu ji kita tuh ya, dan kakak tuh bela pakai aman aku kakak lah. Karena aku dulu di Bandung ya, jadi nyampe ke rumah pun aku masih dipanggil Teteh. Padahal enggak kate ya Pak, keturunan Bandung pun enggak kate. Nah kan kita nih Pak di daerah Pali nih kan pasti ada lah Pak ya, menci kita totoran apa? Peturan. Iya. Cara manggil istilahnya tuh Keluarga. Panggilan dalam menghargai keluarga tuh panggilannya peturan. Peturan. Ya. Oh, itu untuk di Pali ya. Iya. Peturan itu untuk keluarga B atau untuk di sekitar juga misalnya? Peturan itu untuk keluarga dan juga untuk rekan-rekan, teman-teman, kerabat itu juga ada cara panggilan peturan, cara hormat. Misalnya nih Pak, kalau aku nih Pak dengan Pak Pendi, dengan Bapak nih biasa Pak ya, Bapak apa mana Pak? Kalau menurut peturan rekan panggilan tadi. hormatnya. Panggilan hormat tadi. Panggilan hormat. Orang yang lebih tua dari kita gitu. Iya, orang lebih tua dari kita nih. Ya, dipanggil bapak juga bisa, dipanggil kakak juga bisa. Kalau peturan yang lebih tua, cuman kalau dalam barisan keluarga biasanya adat budaya itu khususnya di daerah kita kan betul. Kalau yang lebih tua itu jelas dipanggil dulur. Kalau dulur tua. Dulur tua ya. Dulur namanya. Ada juga yang kadang-kadang dipanggil kakak, cuman kalau bahasa pedalamannya kalau daerah kita tuh kan lebih akrabnya dipanggil dulur. Ya, dengan rekan tadi ya. Tapi kan kalau di PK dulur tuh hubungan keluarga, hubungan darah ya. Hubungan darah Bu. Jadi kalau hubungan darah itu mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Supardi, misalnya panggilan kita kepada ini kakak ibu, adik ibu gitu ya, kakak bapak, adik bapak gitu kan, itu nanti. Jadi kalau misalnya kita manggil adik ibu, om tante gitu kan. Kalau misalnya yang sekarang yang populer tante atau onti, om gitu ya. Onti. Cuman mas aku kalau istilahnya uang Pali dewe punya dah cara manggil adik ibu, adik bapak peturan tadi kan. Sehingga itu kalau misalnya kita gunakan harusnya ya milik kita, istilahnya kearifan lokal kita sendiri yang kita gunakan. Itu barangkali mungkin Pak Supardi bisa menjelaskan. Kalau manggil adik ibu itu kalau bahasa dusunnya kan, bahasa pedalaman daerah kita itu
adik ibu itu namanya mengian. Mengian. Ya, Mengian. 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 Mengian itu adik ibu. Mm-mm. Kalau adik bapak itu mama. Mama. Mama Ya. Oh, mama. Adik bapak itu mama. Adik bapak. Kalau dulur bapak itu wa. Wah. Ada iya, juga iya. wa pisat. Pisah tuh. Iya. Wah, tunggu. Yo, wa pisat itu dulur apa ya? Dulur adik bapak itu yang paling muda. Oh, paling muda. Cuman dulurnya. Oh, Wak pisah. iya. Ada wa tengah. Mm-mm. Nah, wa tengah itu dari barisan keluarganya berarti dia tuh posisi di tengah-tengah. Di tengah, ya. Jadi kalau 6 saudara, 3 ke pucuk, 3 ke bawah. Nah, itu Iya. wa tengah manggilnya. Tengah, ya. Kalau bahasa ini dusunnya. Iya, ya. Mengian itu nyala adik ibu, adik ibu. Kalau adik bapak itu mama tadi. Mm. Iya, ya. Cuman kadang-kadang ada juga yang lah bahasa modernnya udah panggil wa. Iya. Kalau ibung ada juga ibung gitu. Ibung juga sama. Ibung juga sama dengan sebutannya itu ini mengian tadi. Ingat. Ya, ibung. Ibu. Ibung bisa juga. Ibu tuh untuk cewek Jadi- atau cowok? Cewek, Ibung itu cewek. untuk cowok. Cewek. Ya, ibung Ibung. itu lagi ada juga sesuai ininya kali Pak Supardi, kan ada, aku pernah dengar ibung ci. Mm-mm. Bungci, bungca. Mungkin maksudnya kalau ibung ci itu mungkin Bungci, mungkin. ya yang Oh, iya. yang itu tadi. Mencak tempat kami tuh bica, bici Ya, Ah, bici. iya. Mungkin itu, mungkin itu. Mungkin itu, Ya. eh. Ya, Bici. ya. Oh, iya. Terus kalau yang tuturan dari keluarga inti dewek gimana, Pak? Mungkin kan kita ini selama ini kan kenal ayah, ibu, terus atau sekarang sudah lebih modern lagi ke mama papa atau umi kalau- abi kayak gitu. Kalau manggil bapak, kalau bahasa kitanya, bahasa dusunnya itu kan ba. Kalau manggil bapak. Kalau manggil ibu itu mu. Mbu, Mu. mbu. Kalau Iya. jauh kan mbok ya. Iya. Ya. Beda. Mu. Kalau mu. Mbu, ya. Bapak, Ba. Mbu, itu Ba ya. Ba. Dengan mu. Iya. Kalau manggil semacam nenek, kakek itu kajut sama pugu. Iya, iya. Kajut tuh cewek. Kalau Kajut cewek. Kalau misalnya yang kajut pugu itu kalau misalnya bapak dari wong tua kita, yang laki-laki manggilnya pugu. Pugu. Kalau Ya. misalnya ibu dari wong tua kita panggil yang perempuan Kajut. kita panggil kajut. Kajut, ya. Itu baik ini dari sebelah bapak maupun sebelah ibu sama Pak ya panggilannya? Sama. Kajut sama pugu. Nah, kalau yang di atas pugu lagi namanya itu puyang. Puyang. Oh, Puyang. kenal ini ya. Ya, puyang. Semacam aku kalau itu kan yang bagong itu pugu. Iya. Pugu aku. Yang puyang. Berarti bapaknya Pesira Bagong itu baru puyang bagi Pak Supardi manggilnya ya. Iya, bapaknya Pesira Bagong tuh baru puyang aku Puyang. manggilnya. Oh, puyang. Ya. Eh. Iya. Terus kalau tuturannya ke bawah nih, Pak, kan dari tadi dari puyang ke pogo ke bapak Ya. ke bak, yang ke anak ada cocong, cicit gitu, Ah, apalagi itu, bawah cicit lagi ya. itu apa Iya, namanya itu? Cicit, ya itu sampai ke cicit, cucut. Ah, Ya itulah berapa keturunan itu Iya, generasi Ya, generasi. artinya kalau ini panggil anak-anaknya Pak Supardi manggil Pak Supardi manggil anak dari anaknya Anak-anaknya. Pak Supardi Cucung. 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 Cuman kalau Pak Supardi manggil anaknya dari cucung Pak Supardi cicit. 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 Kalau ada lagi kan yang bawa cicit, aman enggak kan moneng tuh, Pak. Sampai dia tuh sampai ke berapa keturunannya? Yang bawa cicit lagi, Pak. Itu adanya, Pak, Cicit, cucut, moneng lah, sampai 7 Sampai keturunan. 7? Apa ya? Sebutannya apa ya? Karena kan kita tahu sampai cicit mentok cicit, mentoknya sampai karena itu cicit. paling kecil anak Iya. cicit itu. Tujuh tuh batas di cocok tuh lah. Cocok tuh beda dengan cocok. Beda. Oh, beda. Cucung tuh lebih atas Oh, lagi, ah. lebih atas lagi. Kalau cicit tuh lebih bawah lagi. Jadi keturunan yang selanjutnya cicit. Iya. Oh, iya. Berarti 7 keturunan tuh itulah apa ya? Iya. Garis 7 keturunan tuh Ya, mungkin ya kan? garis 7 keturunan itu dari puyang pugu tadi kan sampai ke bak, sampai ke anaknya, sampai ke cicit cucutnya,
Oh, 7 keturunan. Ini kan Bapak sendiri kan tokoh masyarakat, Pak ya. Yo. Kalau dari keluarga Bapak, Dewe atau di daerah Bapak lah, peturan tadi masih akrab enggak Pak di daerah situ? digunakan. Masih akrab. Digunakan. Masih akrab. Masih akrab ya. Jadi ya, peturan itu semacam kami ini kan, aku selakunya kan masih muda kan, dengan keluarga itu harus paham dengan peturan itu. Jadi manggil peturan itu yang dikatakan peturan itu cara kita manggilnya. Cara kita manggil nyapa keluarga itu yang budaya Yang asli dusunnya itu apa. Nah, itu peturan namanya. Berarti masih terjagonan itu Pak ya. Itu memang harus dijago itu Bu. Kalau peturan itu memang budaya peturan itu memang budaya Bari ya, yang harus sekarang tuh masih ada. Dan harus tetap ada Pak ya. Harus tetap ada kalau peturan itu. Jadi kalau kita manggil keluarga itu kalau salah peturan tuh kadang-kadang kita tuh di ini apa, dicemoin sama keluarga kalau tidak tahu ada peturan. Peturan itu memang harus dipahami itu Bu. Peturan itu. Jadi cara kita manggil itu wak misat, mangian, mama itu mama Mbok tadi tadi, kan, Iya. ya mbok tadi peturan. Kalau ini Pak Supardi, kalau misalnya Pak Supardi ada katakanlah berapa anak Pak Supardi? Dua. Nah kalau yang paling bungsu manggil anak Pak Supardi yang tua apa? Koyung, kopi. Ini manggil anakku yang paling tua, ya, anak yang bungsu ya. Iya. Ini kalau sekarang tuh dipanggilnya lah ini apa? Lah modern Pak, lah Cak Ayu. Iya, ayu. Tapi sebenarnya yang kita yang kearifan lokal betung dewek sebenarnya harusnya manggil itu apa yang ada seharusnya? Manggilnya tuh Kalau koyung kopi itu bukan betung Pak ya? kalau koyung kopi itu bukan, dia tuh sekayu Pak. Sekayu ya. Sekayu berubah dia kalau koyung kopi. Iya. Kakak itu artinya koyung ya. Iya. Ya koyung tuh kakak. Kalau kopi itu adik. Adik. Ya. Iya. Itu berlakunya darah ubah. Sekayu. Lanang betino ya. Iya. Lanang betino. Jadi kalau betung dewek sebenarnya untuk manggil kakak ya hubungan darah. Ini saudara paling tua yang dipanggil oleh ini adik-adiknya itu apa sebenarnya? Ada enggak panggilan ini? Kalau sekarang tuh lo banyak kakak Pak, lo banyak kakak sama ayu. Cuman kalau panggilan khasnya, dia tuh dulur tuh lah ngomongnya Pak. Kebanyakan dulur lanang, dulur betino. Iya. Ya. Kalau dia yang lanang kan dulur lanang sebetulnya, dulur betino. Kadang-kadang manggil namanya. Lanang betino Ya. Cuman sebutan cara tingkatannya dulur itu. Dulur. Karena kandung ya. Ya, karena ini kandung, kalau dulur tuh kandung. Terus ini di luar dari peturan tadi ya Pak. Bapak kan salah satu yang masih bertahan dengan rumah adat ya. Iya, masih. Nah, rumah adat itu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak rumah itu Pak? Rumah adat itu dibangunnya kemarin tuh salah Pak Beni. Aku nih baru singkat tempat kakak. Moto suratnya aduh. Surat pembuatannya itu. Iya. Jadi tahun 1929. 1929 dibangun. Iya. Barusan aku main ke tempat kakak tuh moto suratnya kan. Dan ada kakak suratnya. 1929. Upahnya 900 rupiah. Zaman dulu deh. Upah tukangnya Pak. Ada perjanjiannya. Iya. Upah tukangnya 900 rupiah. Itu sudah berapa kali renovasi itu Pak sampai sekarang? Belum Bu. Belum pernah. Belum pernah renovasi. Cuman ada renovasinya ini apa kasaunya kan, ada yang kemarin tuh Pak. Kasau dan tiang mungkin Pak ya. Ya tiang. Kalau aslinya itu Belum, tiangnya masih. kayu. tiang kayu semua kalau aslinya. Nah, cuman tiang itu lah sudah direnovasi. Kalau badan-badan rumahnya belum ada yang renovasi, termasuk limasnya masih utuh, masih yang dulu lah. Belum ada yang renovasi kalau di limas pucuknya. Jadi terjaga nih Mbak ya? Iya. Dari tahun 29. Oh. Tahun 1929 barusan aku moto suratnya di tempat kakak. 1929. Sambil ngopi Pak Iya, biar Atau break untuk iklan boleh. menikmati inspirasi.
Lanjut Pak, ngobrol-ngobrol masalah desa Betung nih Pak ya. Yo. Kira-kira balik ke peturan tadi atau ke asal usul desa Betung lah kan? Ah, Pasti kan kita ini kan banyak yang puyang-puyang gitu. Ah. Dari Betung dewek nih, cak mana lah leluhurnya lah, puyang-puyang pertama atau desa Betung paca terbentuk tuh dari puyang apa ceritanya lah Pak ya. Yo. Ah. kalau puyang itu kalau di Betung tuh ya adanya puyang serampu yang lebih tua. Puyang serampu itu ya. Ada puyang 40. Puyang 40 itu. Mm. Kalau di Abab itu di Pengabuan itu ada puyang Prabuanom. Prabuanom. Nah, kalau kita tuh turunnya dari puyang Prabuanom itu. Oh, kalau dari itu ya Dari keluarga tuturnya? kita ya, Oh, dari keluarga Prabuanom, kita ya? ya Prabuanom. Dari Prabuanom itu nyela turun lagi ke puyang Gemare. Gembare. Ya, puyang Gemare. Hmm. Nah, puyang Gemare itu turunnya lagi nyelala anak-anaknya. Bahasa puyang Gemare itu bininya tuh 7, Pak. Oh iya iya. Puyang Gemare itu 7 bininya. Nah, kita ini pecahnya di sana lah, Bu. Dari puyang Betul. Gemare itulah. Udah tahu puguk kita tuh bini yang Bini keberapa keberapa, kita Berapa? tidak jelas. Iya, Cuman iya. turunnya dari sana. Dari puyang Gembare tadi Ya, ya. dari puyang Gemare itu nyelala anaknya Masakun. Mm-mm. Nah, puyang Masakunnya. Oh iya iya iya. Puyang Masakun itu nyelala melahir ke keluarga puguk kita tadi. Iya iya. Ya, puguk kita tadi kan, bapak puguk kita tuh Masakun namanya. Mm. Masakun tuh turun dari puyang Gemare. Puyang Gemare itu turunan dari puyang Prabuanom. Iya. Nah, itu ini pemakamannya ada di desa Pengabuan. Kalau puyang Prabuanom itu. Prabuanom itu ya. Ya. Kalau puyang Serampu itu di desa Betung pemakamannya. Sama puyang 40 itu ada. Sangkan dikasih nama Betung itu ada Pak? Betung. Ah. Nah, dikasih Betung Betul, tuh kalau sepengetahuan aku kan, Hmm. kalau sepengetahuan aku tuh, cuman udah tahu benarnya atau salah kan. Itu sejarahnya tuh ada bulu bambu Jenis bambu. bambu betung. Oh, jenis Bambu betung tuh kan besar. Hmm. Bambu yang besar Yang itu. paling ya yang tebal paling besar, kan. tebal itu. Nah, itulah disebut betung itu. Betul. Bambu. Nah, Oke. Jadi Betung itu adalah bambu. Iya, Oh. bambu. bambu betung. Mungkin dulu di sana tuh banyak tumbuh bambu betung. Ah, Sehingga betul. orang mengingat wilayah itu tempat itu jadi betung gitu. Betung Sehingga namanya. menjadi administrasi pemerintahan desa, desanya disebut desa betung. Ya, Oh iya. Bisa jadi itu. ya. Marganya margabab. Marga apa? Harganya abab ya. Ya, abab kalau marganya. Terus kalau di desa Betung Dewe nih Pak, pasti kan setiap daerah tuh punya makanan khas lah kan. Ya, Nah di Betung Dewe ini apa lah menjadi ciri khas makanannya Pak? kalau makanannya kalau di Betung itu ya banyak khas kuliner gitu kan. Kalau jenis makanan tuh ya lala semacam kemplang itu kan yang terbuat dari ubi tuh. Nah, itu sebelum Berarti jadi cemilannya ya, Oh, cemilan. sebelum cemilan. jadi kemplang itu nyelana namanya dibuat kolor. Jadi ubi Jernan itu Pak ya. ubi itu diparut, dihancurin, Dibentuk. dikukus, sudah dikukus baru dikeringkan baru diiris jadi kemplang. Itu terbuat dari ubi itu. Kerupuk. Iya. Yang kecil-kecil Kerupuk ubi. besar inilah lingkarannya. Oh, iya. Ya, dari ubi itu. Dari ubi ya, Pak, ya. Ya, kalau makanan yang semacam lauk pauk tadi yang dari pede itu termasuk ini juga Bu, termasuk Salah satu makanan khas juga pede itu. pede. Ya, pede. Jadi cara pembuatannya kan ini di ikan tuh ini dulu disisik dulu bersih. Sudah disisik bersih dicuci baru dikasih serbuk tadi fermentasinya kan. Kalau ini jarak 1,5 bulan tuh bisa jadi. Makanan Kalau itu pede ya, tuh pede bisa itu ya. bisa dikonsumsi. Kalau 1,5 bulan tuh bisa lah jadi gitu. Nah, jadi Beda dengan pakasam tadi. Kalau pakasam tadi Pak tidak kasih serbuk kopi itu. Iya, Oh, iya. Warnanya jangan. putih. Ya. Nah, kalau pede agak hitam-hitam kan. Iya. Itu Nah, pengaruh dari kopi pengaruh itu, Pak, dari ya. kopi tadi. tadi. Ya. Cuman kalau sebutannya daerah itu sama. Iya.
Ada yang nyebut pede itu pakai asam. Iya. Cuman ya hampir sama lah karena Iya. fermentasi tadi, Iya, Pak ya. fermentasinya. Itulah bedanya, cuma tidak ada kasih serbuk kopi tadi. Iya. Bahan-bahan fermentasinya nyala nasi kering tadi, Pak. Nasi kering dari kerak-kerak tadi.